Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Yahweh Elohim, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga
dan keempat dari orang-orang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohim. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh ini padamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Engkau yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Selama 6 hari kami melakukan aktivitas kami. Hari ini di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari penuh kenikmatan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami datang memuji dan menyembah-Mu Bapa. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Benarlah jalanmu, Engkaulah Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Bapa. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Elohim yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMashiach, kami bersyukur Bapa. Kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa, di rumah-Mu yang kudus. Kami yang datang dengan segala keberadaan kami, baik yang jauh maupun yang dekat, tujuannya sama. Kami ingin diberkati Bapa, lewat penyembahan kami, pujian kami, dan firman-Mu atau dafar-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Kami juga bersyukur Bapa, Engkau sudah memimpin kehidupan kami 6 hari yang melakukan segala aktivitas kami di dunia ini Bapa. Kami mengakui kami mungkin melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan, juga menyakitkan hati sama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi layak. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Marilah hati kami Tuhan, mari kuasa hati dan pikiran kami di tempat ini Bapa. Kami taruh dalam tangan Tuhan segala aktivitas yang kami lakukan di tempat ini Bapa. Kami percaya Kau memberkati kami Tuhan. Kau memberkati seluruhnya kami yang ada di tempat ini, baik para pelayan-Mu, baik juga seluruh jemaat. Terima kasih Bapa. Kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dan Engkau kuasa kegelapan itu tidak akan pernah tinggal diam. Jangan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMashiach, kami patahkan, kami tawarkan, hancurkan segala kuasa kegelapan. Tidak mampu mengganggu hati dan pikiran kami, tidak mampu mengganggu tempat ini Bapak. Hati dan pikiran kami, tempat ini hanya untuk Yesus HaMashiach sendiri. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga memohon belas kasihan bagi sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun itu. Kami percaya darah-Mu yang sudah mengalir juga dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Apapun penyebabnya, kami percaya masih mampu memulihkannya karena Engkau pemilik kehidupan ini Bapak. Kami serahkan di dalam tangan Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang tidak bisa mengikuti ibadah tempat ini secara bersama-sama Bapak. Mungkin mereka mengikutinya melalui saluran internet atau juga menonton video yang nanti ke depan. Kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Kami memberikan berkat yang sama sebagaimana kami peroleh di tempat ini juga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan yang sederhana itu. Kami juga percaya Bapak, seluruh peralatan akan berfungsi dengan baik sehingga ibadah kami boleh nyaman melaksanakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau Kau di dalam Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa, seraya bersyukur untuk ibadah ini. Haleluya. Amin. Syabat Shalom. Mari kita berikan salam kepada kiri kanan, katakan selamat sabat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur karena begitu baik Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati. Amin. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
berkata bahwa kita datang ke hadapan kehadiran Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. 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 Belum ada yang sukacita, belum keluar sukacitanya. Haleluya. Mari kita akan menjadi dengan penuh sukacita. Katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelatarannya dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Nyanyi glory, glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, haleluya. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya nyanyi glory. Haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada yang akan menyampaikan firman Tuhan, Evangelis Bapak Yakob Saban, mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Kita akan pujian bersama-sama bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu
jiwa kami merindukan siraman firman-Mu Bapa. Berikanlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, Memulihkan jiwa kami, memulihkan jiwa, hapuskan air mata kami Bapa. hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Saya serahkan kepada evangelis Bapak yang sabar. Haleluya. Mengalirlah oh Roh Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Juru hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami. Jaga lindungi dan hari kami dan memberkati kami. Berikan kecukupan, kelimpahan sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami sangat bersyukur karena kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama-Mu, mereka sahabat-Mu yang kudus di tempat ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, bahkan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan begitu indahnya Tuhan, kami mendengar kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan. Bahkan biarkan-Mu menyertai hamba-Mu yang sudah menyaksikan tentang kemuliaan. Terima kasih Tuhan, menyertai langkah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Perbaharuilah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, tubuh, roh dan jiwa kami, bahkan pikiran kami, perasaan kami, hanya tertuju kepadamu, mau untuk mendengarkan firman kebenaran. Hamba-Mu yang mau menyampaikan, hamba-Mu adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa, bahkan pelanggaran. Hamba datang kepadamu Tuhan, sucikan, kuduskan hamba, bahkan layakan hamba di hadapan hadirat-Mu untuk mampu menyampaikan kebenaran firman. Bahkan lihat firman ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita dan sejahtera Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu seperti pisau bermata dua, mengenai yang menderita dan yang mendengar. Itu Tuhan, kasihilah kami dengan kasih yang sempurna yang datang daripada Bapa sendiri. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, hidup dan berkuasa, dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kesaksian yang begitu indah dari saudara Bengen. Ya, jadi sesuai dengan apa yang diinformasikan, besok kita ke tempat acara pernikahannya kan. Jadi di situ pasti seperti pengalaman-pengalaman dulu itu menjadi satu ladang untuk penyampaian firman. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang nantinya kita beritakan. Waktu di Maja pun demikian, banyak yang tanya kepada saya. Dan ya jelaskan sesuai dengan apa yang ada. Kita nggak boleh berdebat. Mereka tanya apa, kita jawab itu. Ya dari mereka tanya, oh itu nama di mana? Nantinya mereka campurnya dengan bahasa. Nah kalau mereka tanya nama, jangan kita tanggapinya ikut mereka pakai bahasa. Karena apa? Minggu kemarin kan saya sudah kesaksian, ada seorang pendeta yang terkenal. Sekarang ini kayaknya minggu kemarin, minggu besok nih dia akan KKR di sini di Jakarta, Taman Kencana. Orang sana juga yang logatnya kental. Nah, dia bilang apa? Berdoa jangan pakai bahasa-bahasa itu, tapi dia ngomongnya tentang nama. Jangan pakai bahasa Ibrani segala, ya kan? Yahweh segala. Kok bahasa kok Yahweh? Yahweh itu bukan bahasa. Rubah pendidikan. Itu nama bukan bahasa. Nama itu kalau pasudungan di Arab juga tetap pasudungan. Pengen juga begitu, di Arab juga tetap pengen, di Ilengkaya juga tetap pengen, di Kupang juga tetap pengen. Ya kan? Gak bakalan dirubah. Nah itu bukan bahasa, itu nama. Makanya pendidikan tinggi juga harus mengerti perbedaan bahasa dengan nama. Makanya orang bertanya, kamu mau tanya bahasa atau tanya nama? Kalau bahasa itu, bahasa pertama itu bahasa apa? Semit. Pak Johnson mulai taruh punya. Pernah Tuhan gak berbahasa Ibrani? Semit bahasa. Enggak, saya tanya pernah Tuhan nggak berbahasa Ibrani? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Saya tidak pernah dengar. Nah, berarti Pak Johnson terlambat dong. Waktu Paulus itu kan Tuhan tegur dia dengan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Dia tegur dia. Paulus itu orang apa? Orang Ibrani tapi hidup di Roma. Tapi kenapa Tuhan dalam bahasa Ibrani Tuhan menyatakan? Ya kan? Baca cari, pasti ada. Saya ngomong saya tidak tahu ayatnya, tapi ada. Kalau nggak ada, saya bilang kamu berbohong. Supaya saya kasih tahu ayat. Nah dari awal itu manusia itu satu bahasa, satu logat. Terus terjadi banyak bahasa tuh di mana? Menara Babel. Maka Tuhan mengacaukan dengan bermacam-macam bahasa. Jangan ngomong nama dulu. Nama itu udah dari awal. Makanya orang kalau disesatkan itu karena ngomong bahasa, ngomong nama. Ngomong nama-nama, ngomong bahasa-bahasa. Jangan ngomong bahasa campur nama lagi. Ini orang sekolah tinggi tapi dia bilang jangan berdoa pakai bahasa-bahasa Ibrani lah, bahasa apa, tapi dia ngomongnya tentang nama. Kan gak masuk akal. Belakangnya istihar lagi. Makanya kan kemarin juga Bapak Gembala sempat apa? Coba. Sempat istilahnya ada saran atau pendapat atau istilahnya perbedaan dalam berkata. Jadi sempat saya katakan apa abal-abal. Pemberitaan firman itu nggak ada abal-abal ya Pak Gembala. Jadi itulah saya merasa jangan saya beritakan sini jadi saya merendah seperti nggak berarti.
Semua firman itu sama, yang memberitakan profesor, yang memberitakan orang di jalanan, orang di rel, sama, firmannya sama. Makanya Pak Gembala kita tegur, oh iya benar, berarti jangan sampai saya mengartikan pribadi saya seperti ini. Sedangkan di mata Tuhan itu semua sama. Semua sama. Makanya kita hari ini saya memberikan judulnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kita buka kitab kita sama-sama dalam Matius 7 ayat yang judulnya ini 22, tapi kita ambil mulai dari ayat 21 supaya lebih jelas ya. Matius 7 kita mulai dari ayat 21. Karena 2 ayat saya persilahkan Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita baca bersama-sama. Kita bacanya dari cetakan lain biar sama, ya kan? Dari 21 sampai 22. 1, 2, 3. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan menyatakan banyak mujizat demi nama-Mu? Demikian, silakan duduk kembali. Saya ada satu cerita. Ini bukan cerita tapi kesaksian seorang yang pernah bermimpi. 20 tahun yang lalu kita masih beribadah di tempat di Salemba. Ya Pak Sudungan, di nggak salah kantornya Bapak Sudungan. Iya. Kata Pak Sudungan Bu Teni. Jadi kita beribadah di sana, dan di sana itu kita dari salah satu gereja, tempatnya di Pas Pampres. Kita banyak yang ikut di situ, dan termasuk orang-orang saya, ya kan? Dan banyak termasuk orang saya. Jadi dari orang-orang yang di luar juga banyak. Ada berapa orang dari, ada dokter dari mana? Dari UKI itu ada kan Pak Posan masih ingat? Yang dokter dari UKI itu ada berapa orang kan? Temannya Bulas. Iya, terus ada juga yang dari luar yang pengusaha juga. Saya ingat yang ada yang ke situ tuh ada udah stroke juga ya, yang Bapak itu. Dan banyak juga sampai kita penuh sampai di luar itu. Karena kita yang susun bangkunya sampai di luar. Itu banyak. Pertama kita belajar tentang nama Bapak Yahweh. Itu termasuk dokter-dokter pengusaha juga saat itu. Tapi itu masih berbentuk persekutuan. Jadi saat itu kita dari sana termasuk pendeta kita. Pendeta kita yang dari tempat gereja kita, dan wakil gembalanya juga dia ada. Pokoknya semua yang dari gereja sana tuh ikut di situ. Tapi di saat-saat terakhir ada seorang yang bermimpi. Ingat mimpi? Pak Posan, ada yang pernah itu menceritakan mimpinya bagaimana dia bermimpi? Ada sesuatu sungai
sungai itu sangat kotor. Iya kan? Dan sungai itu, orang-orang yang sebenarnya yang ada itu, mereka berada dalam sungai itu. Dan di dalam satu saluran itu ada yang kesedot masuk ke dalam. Tahu ya yang kesedot? Saya nggak sebut satu persatu kan, tapi dia sebut saat itu dia sebut satu persatu. Yang banyak itu tersedot masuk ke dalam. Kalau Bapak siapa? Pak Sultan itu tuh dia masih ingat karena dia mengingatkan. Dan banyak yang tersedot tapi bisa tertahan. Tapi airnya ke bawah juga. Nah. Dan dia katakan apa? Pak Yakub itu mungkin sedot tapi ya cuma sampai pintu aja nggak bisa dimasukin terus ke dalam. Nah, dan di belakang saya itu masih ada orang-orang. Kita tersedot tapi nggak bisa masuk ke dalam. Nah, kalau kita sebut orang-orangnya ada di sini, yang ketahannya nggak bisa masuk ke dalam. Makanya saya heran. Saya itu dulu tuh nggak seperti bisa memberitakan firman seperti ini. Berdoa juga mungkin berdoanya cepat. Nggak bisa berdoanya lama-lama. Karena ya berdasarkan pengetahuan, pengalaman kan. Iya kan? Dan sampai hari ini, saya masih ingat cerita itu ya. Padahal orang yang bermimpi itu, kalau firman itu di luar kepala, maksudnya di luar kepala, kita tanya tentang firman tertulis di mana, kita tahu ayatnya. Nah, tapi saat ini dia berada di satu gereja yang paling menyebut A, dan dia ini yang ketua panitia untuk besok hari. Ponakan saya bilang, ini dia tanya, ini apa? Nomor HP-nya Gigi. Karena BA katanya. Karena saya ya kakak dari bapaknya, jadi disebut saya BA. Nah, jadi itu. Jadi ada mimpi-mimpi yang sebenarnya ada kenyataannya. Yang disebut nubuatan. Iya kan, kalau kita baca ini, iya kan, ayat yang 22. Ini ceritanya ini orang-orang percaya. Ini bukan cerita orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang ini bukan orang demi nama Tuhan. Iya kan? Tahu judul kemarin saya kasih untuk kita. Judulnya apa, Bu Ratna? Waktu saya kemarin, soalnya saya biasa buat juga sih kejahatan. Jadi judul saya yang kemarin itu kejahatan. Kejahatan bukan seperti yang dibunuh istrinya di waktu karaoke, ya kan? Itu kejahatan yang dilihat. Tapi ini Tuhan sendiri katakan. Orang-orang ini datang, dia bilang, aku mengusir setan demi namamu. Dia mengusir setan demi nama Tuhan. Iya kan? Aku berbuat demi namamu. Dan dia mengadakan banyak mujizat. Bapak Ibu pernah lihat orang-orang percaya mengadakan mujizat? Sekarang kan di mana-mana. Walaupun kamu mengadakan mujizat, tapi kalau kamu tidak punya perubahan dalam hidupmu untuk menyatui yang benar, karena Tuhan katakan bukan itu salah, bukan salah. Tapi firman Tuhan itu katakan apa? Ya kan? Tuhan akan memberikan salah satu
terdahulu untuk menjadi kiasan. Tahu terdahulu untuk menjadi kiasan? Kiasan itu tidak sebenarnya, tapi dia membuat salah satu yang arti sebenarnya. Jadi kalau Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sudah mengerti tentang kiasan, kita sudah mengerti. Iya kan? Kita hanya di sini karena mau melakukannya sebenarnya. Jadi nggak salah kalau dulunya dia mengerti itu. Membuat mujizat itu nggak salah. Memang itu Tuhan. Itu cara Tuhan. Tapi kamu harus mengerti yang sebenarnya. Sebab kalau nggak kamu mengerti, saatnya tiba akan undur karena kamu berbuat kejahatan. Kenapa dikatakan berbuat kejahatan? Berdasarkan Undang-Undang nomor berapa? 340 tentang masih ingat 340 tentang apa? Undang-Undang pembunuhan berencana. Masa masih lupa? Pak Johnson ingat? Nggak ngurusin pembunuhan siapa? Ngurusin pelayanan. Ya itu kan ada di dalam firman kan, jangan membunuh, iya kan? Itu ada undang-undang dunianya. Jangan mencuri, ada undang-undang dunianya. Itu undang-undang Tuhan ada. Tapi undang-undang orang percaya itu hanya ada 10. 10. Tiap hari Sabat, Bapak Evangelis Sutrisno baca di sini. Ada 10. Nanti sampai saatnya Tuhan tanya. Gak ada yang jauh dari situ. Yang tanya apa? Itu undang-undang. Hukumnya Tuhan. Kamu tahu nggak tentang nama? Akulah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu satu. Jangan membuat bagimu patung. Ingat, udah saat-saatnya nanti supaya orang mulai bikin patung. Bentar lagi, Pak. Kata Pak Bosenter, bentar lagi. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hati-hati. Jangan. Terus yang berikutnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu punya siapa? Punya kita tak punya Tuhan. Tuhan berhenti pada hari ke-7 dan menguduskan. Kemudian dia tulis itu supaya menjadi satu tanda perjanjian antara umat Tuhan dengan Tuhan sendiri. Ini menjadi satu tanda perjanjian antara umatku. Supaya orang mengenal bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Orang bersehari Sabat itu dikuduskan. Itu kata Tuhan. Walau dosamu merah seperti karmisi, tapi akan menjadi putih seperti salju. Yesus berhari Sabat. Ya. Paulus berhari Sabat. Ya. Atau berhari Minggu. Jadi orang pernah katakan ke saya pada hari Minggu, dia bilang selamat hari Sabat. Mengerti hari Sabat itu bahasa Ibrani. Hari Sabat itu untuk hari ke-7, hari Sabtu, namanya Sabat. Kalau Minggu itu apa? Pak Haposan. Minggu dalam bahasa Ibrani-nya apa? Risa. 100 untuk Pak Joa, Pak Haposan. Jadi Sabtu itu Sabat, Minggu itu Rison, Senin itu Sesni.
Jadi ada nama itu, nama hari. Hari Sabtu itu Sabat. Itu nama hari, bukan ini. Nah, jadi harus paham. Ya, puji nama Tuhan sesuai dengan apa yang kita. Bukan setiap orang berseru ke Tuhan. Ini orang berseru. Tadi kita berseru enggak? Pak Johnson sampai menari-nari. Ya kan? Itulah merasakan sukacita Tuhan. Tapi harus lebih daripada itu. Lebihnya apa? Sebelum ini kita pernah lewat Zoom dan saya tekankan itu tentang hari saat itu hari Raya Pondok Daun. Dan itu hari ke-8. Nah, hari ke-8 itu adalah sesudah itu selesai Pondok Daun hari ke-7 karena Pondok Daun itu 7 hari. Tadi hari ke-8 itu menjadi hari yang harus ada ucapan syukur. Iya kan? Makanya kita harus beribadah. Kenapa diajarin harus begitu beribadah? Kenapa? Melatih. Jadi di dalam Tuhan itu ada ketentuannya, ada aturannya. Tidak seenak-enaknya aja. Nah justru itu orang berusaha untuk menguasai, merubah bentuk, membelokkan. Saya ini orang yang dari gereja liturgis atau gereja tua. Dan kalau gereja tua baptisannya itu percik. Ya kan? Saya sampai Jakarta, saya ketemu dengan om saya, dan om itu ya dia yang pendeta. Dia sarankan kepada saya, kita datang Jakarta bukan sekedar untuk cari makan, tapi kita harus berubah supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Berubah itu seperti apa? Bukan mau tadinya orang baik-baik jadi preman, bukan begitu. Tapi kalau dikatakan dia berbimbing kita dalam hal kebenaran, berarti dia memberikan sesuatu yang baik. Kamu mau berubah? Kamu mau melakukan kebenaran? Karena apa? Firman-Nya katakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu di mana tertulis? Matius berapa? Matius 6 ayat 33 kalau nggak salah, Pak. Immanuel bacakan. Carilah dahulu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Cari. Ini kenapa orang-orang ini katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan. Ini kita di sini berseru Tuhan. Kalau di gereja lain berseru enggak? Semua sama. Sama enggak? Sama berseru. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang kamu berbuat kejahatan. Kok saya berseru berbuat kejahatan, dasarnya apa? Dasarnya apa, Pak Silalahi? Oh ini baik ini. Kan orang berseru salah. Terus kenapa Tuhan bilang kamu berbuat kejahatan? 100. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya tersembunyi di dalam kekristenan.
tersembunyi. Nah itu yang kita harus cari. Hari ini kita hadir di sini, kita cari ini. Kita berbahagia. Makanya kan kemarin saya itu sampai Pak Johnson dia bilang, kan saya bilang pagi keblokan, Pak Johnson bilang kebodohan, jangan terlalu sampai jauh-jauh. Bilang goblok kan nggak bagus kan Pak Johnson. Nah, ya teguran Pak Johnson juga saya terima. Itu kan bahasa nggak sebenarnya enggak. Sebenarnya hati-hati, jangan terlalu pakai bahasa-bahasa yang sebenarnya itu merendahkan diri dan membuat sesuatu yang sebenarnya jelek, ya kan? Makanya istri saya dia sampai saya dia pakailah bahasa yang baik dan benar, jangan baik. Ya itulah dulu. Nah iya kan? Karena apa? Karena kita ya, orang ini dokter ini. Maaf bahasa. Tapi dia menjelaskan bahasa campur nama bahasa. Jadi coba kayak gitu orang bisa ngerti nggak? Coba. Ya nggak bakalan ngerti. Justru itu dia bikin supaya jangan ngerti, supaya jangan terbongkar rahasia kebenaran itu. Iya. Makanya firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Matius, ya, iya. Atau yang tadi carilah dahulu kerajaan Matius 6 ayat 33. Iya kan? Kenapa disuruh cari kebenaran? Memang selama ini nggak benar. Yang mereka lakukan itu nggak benar. Mereka siapa? Saya tanya mereka siapa? Makanya kan tadi yang saya bilang itu, pas ketemu, dia bilang kamu mau lakukan yang benar. Kalau kamu lakukan yang benar, pasti berkati. Karena dia tahu kehidupan saya di dulu di seperti apa, di tempat Kupang sampai di sini pun demikian dia tahu. Ya udah, saya bilang ya udah Om, saya mau. Mulai dari situ kan saya komitmen, saya mau. Dia bilang pertama, dia nasihatin tentang baptisan. Dia tanya saya, kamu sudah baptis? Ya saya sudah baptis. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari orang tua saya. Karena apa? Baptisnya waktu kecil. Nah dia tanya saya itu benar nggak? Ada di dalam kitab suci baca baptis tentang anak kecil. Ya kan saya bilang ya enggak ada. Nah, berarti itu salah atau benar? Kamu mau nggak dibaca? Ya udah kalau yang benar tuh yang kalau baptis, kalau kamu mau untuk cari yang benar, rubah. Percaya, bertobat dan percaya dan bertobat, dibaptis akan selamat. Itu firman Tuhan. Ya udah sekarang saya percaya. Mau bertobat? Iya saya mau bertobat. Udah. Hari ini saya bertobat sampai hari ini. Ya kan juga balik. Ya namanya manusia berdosa. Ya kan? Akhirnya udah. Tapi pada akhirnya ya udah. Kalau Om bilang mau cari tahu kebenaran, udah sekarang saya cari tahu kebenaran. Mulai kita belajar doa semalaman, doa semalam suntuk. Dulu di Joglo sana. Mulai saat itulah mulai undang KUH. Masih ingat KUH itu siapa? Anak yang pernah khotbah dia umur 2 tahun. Itu pertama kita sama dia belajar tentang nama yang sebenarnya. Kalau belajar tentang nama sebenar, berarti ada nama yang tidak sebenar. Hanya kan bilang cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Berarti ada kesalahannya sama Bapak Gembala almarhum Pak Sontak.
mulai belajar tentang nama. Belajar tentang nama meningkat terus sampai belajar tentang apa lagi? Hari. Tentang ibadah yang benar, makan yang benar. Iya kan? Kan kita mau yang benar. Tapi saat kita belajar tentang ibadah yang benar, ya pendeta saya saat itu dia mulai mundur waktu kita di Salemba. Iya kan? Mulai masuk dalam pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki itu perintah atau tidak? Perintah. Perintah. Kan Petrus bilang, sekali-kali kamu tidak akan membasuh kakiku. Yesus sendiri katakan, kalau kamu tidak mau basuh kakimu, kamu tidak dapat bagian dalamku. Tegas itu. Kalau nggak dapat bagian dalam Tuhan, selamat nggak? Nggak selamat, karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak. Kalau dia, kamu nggak masuk dalam hitungan saya. Terus Bapak Ibu yang tidak pernah basuh kaki, selamat nggak? Ya itu kan kita tanya. Makanya kita harus kasih tahu mereka. Kebenaran itu, makanya dia bilang sesuatu tentang kebenaran itu susah orang masuk ke situ. Hari ini kita sangat berbahagia karena kita mampu. Saya bilang bukan kita sombong bahwa kita mampu, tapi kita bisa melakukannya. Termasuk kalau kita lihat Bapak Gembala kita, orangnya orang istilahnya orang terpandang, orang berpendidikan. Ya ini bukan kita ngomong ini, tapi dia mau untuk seperti itu. Kenapa kita lihat orang yang kemarin saya ngomong itu? Dia gini karena tidak mau menceritakan begini. Karena mungkin karena jemaat dia beribuan. Kalau dia ikut seperti ini, jemaat dia kacau nggak? Kabur semua. Duit dia berkurang. Tapi gembala kita di sini dia nggak butuh duit. Ya kan, bukan ini, bukan ya kan sesuai pandangan saya. Bisa salah juga kan? Nggak butuh duit dikit. Ya, Nggak butuh duit dikit. Harus banyak. karena apa? Iya kan? Saya lihat-lihat, aduh, ini kebenaran ini memang susah. Sukar orang masuk ke dalam situ. Makanya berusahalah lewat pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu sukar orang masuk ke situ. Nah, namun kita bersyukur, walaupun kita kawanan kecil. Coba Immanuel bacakan di dalam tahu tentang kawanan kecil. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Jadi hari ini kita ada di tempat sini. Kita hitung, gampang kita hitung ada berapa orang kan. Tapi kalau jemaat lain tidak bisa hitung. Saya lihat jemaat di salah satu gereja di Surabaya
itu kolekte yang dipungut aja diisi di karung. Kita kalau itu gimana kalau kita terus itu uangnya mana? Ternyata mereka punya pendeta. Kemarin saya dengar kesaksian, saya lihat kesaksian di YouTube, ada kanker. Kanker apa? Kanker yang lever. Itu di jemaatnya itu dari lantai 4 sampai bawah. Berapa ribu orang itu sekali kebaktian, 5 kali lagi kebaktiannya. Makanya puji nama Tuhan, biar kita kecil begini supaya ditungguinnya cepat. Itu kita ngomong, bukan ngomong tentang duit, tapi ngomong bagaimana Tuhan sudah memilih. Karena saatnya nanti, kenapa dia katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Karena Tuhan katakan apa? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita mau orang-orang tanya, Bapak tambah bersahabat. Saya suka story saya nih begini nih Pak. Kalau mulai saya hari-hari biasa aja. Tapi kalau mulai hari ini kan saya naikin semua Pak. Saya kasih tunjuk. Ini kan kesaksian nyata kan, kita harus kasih tunjuk. Ini story saya. Ini hari persiapan kan, Lampung. Ini hari Jumat ini. Hari Jumat itu adalah hari persiapan. Itu tanda. Itu tertulis. Ini kebiasaan Tuhan. Kebiasaan Tuhan itu apa? Hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah. Kebiasaan Paulus. Nah, ini apa? Apa kata imam atau pendetamu tentang hari Sabat? Supaya mereka jawab kan? Kan ini banyak pemirsanya. Ah, ini kan saya kasih khotbah. Biar mereka lihat kan. Hari ini hari Sabat, kita harus taruh ayatnya supaya mereka baca ini ayatnya. Nah, besok baru hari Minggu. Hari Sabat itu adalah hari besar. Nah, menghormati hari Sabat. Di dalam Yesaya 5:8. Ini salam. Kata akhir kita harus beri salam. Nanti besok ada yang harus kita taruh lagi supaya mereka tanya. Mengerti. Dan yang lihat ini ternyata orang-orang berpendidikan juga banyak. Iya kan? Nah kalau kita nggak beritakan, siapa yang harus beritakan? Siapa yang harus beritakan? Nggak perlu kita takut. Tapi harus jaga bahasa. Seperti kemarin Bapak Gembala bilang kan, jangan sampai berkata seperti ini. Ya kan? Ada koreksi katanya. Nah, kita bersyukur karena kita gembala kita bisa perbaiki, mengatur kita atau melihat kita supaya apa yang kita salah ditegur itu baik. Kita harus menghargai. Nah, puji nama Tuhan. Segala apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, ya kan? Hari ini kita hadir di sini untuk apa? Kita mau melakukan yang benar, ya kan? Yang benar itu apa-apa saja yang benar. Yang baik itu belum tentu benar. Benar nggak? Seperti kata saya, menyembuhkan orang itu nggak benar. Benar dong. Membuat mujizat itu benar. Benar nggak? Nubuat itu benar nggak? Saya dengar satu kesaksian nubuatan tentang pemerintahan kita.
Dia termasuk pendeta yang tadinya juga dia bertobat. Ya kan? Dia bertemu karena dia itu pernah ditunjuk oleh ini untuk mengawal seorang presiden yang sudah lalu. Ya kan? Tapi akhir-akhirnya dia dipanggil juga bertemu dengan orang-orang termasuk orang-orang pemerintahan teratas, ya kan? Untuk meminta pendapat. Dan dia kasih nubuatan-nubuatan yang sebenarnya dia sudah lihat sejak tahun-tahun dahulu. Dan apa yang dia ini terbukti hari ini. Dia bilang akan menjadi seorang wakil pemerintahan yang umurnya sekian. Ternyata benar. Dan saat itu yang mendengar nubuatan itu mereka bilang, gak mungkin karena dia baru umur sekian. Sekarang dia jadi. Terus mereka apa? Telepon, berarti benar. Itu mereka orang-orang seberang. Mereka percaya nggak dengan apa yang diberikan Tuhan untuk mereka? Lewat dia orang mengerti bahwa apa yang diberikan itu adalah benar. Makanya hati-hati tentang nubuatan. Waktu kita retreat ke puncak pertama itu di mana itu? Yang ada kolam di depan itu. Saat itu kita pergi, ya maaf ya saya ini ngomong, ini kan hati saya aja, bukan pikiran orang lain. Iya kan? Ya kan waktu itu kita retreat di sana dan banyak pendapat. Ya kan kalau bisa kita pergi terus survei ke mana? Ke Tangkuban Perahu. Tapi di hati saya tuh nggak mau kalau mereka survei saya balik. Saya bilang begitu. Karena yang saya ngomong, saya bilang ini nubuatan apa? Keinginan orang. Iya kan? Makanya bukan apa kan, kita harus hati-hati. Walaupun kita tahu bahwa dia itu orang yang sebenarnya kita pandang itu dalam iman itu orang yang sebenarnya imannya tinggi. Tapi kita harus hati, kira-kira dia memutuskan sesuatu yang sebenarnya ini duniawi atau memang keputusan Tuhan. Saya kembali ingat firman itu katakan di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, kenapa kita harus cari tempat? Tahu bahwa nanti saat pelarian kita pakai mobil kita ke Tangkuban Perahu. Memang ada firman-Nya. Hati-hati. Yang pentingnya itu kita utama kita percaya beriman. Pasti saatnya nanti kita harus kemana? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Makanya jangan sampai mendahului Tuhan. Hati-hati. Jadi kalau teguran keras itu harus sadari itu. Makanya itu saya kasih salah satu contoh. Jangan sampai kita mendahului Tuhan. Tapi harus kita melihat kembali. Yang kita nggak perlu usahakan apa-apa, tapi kita tetap mencari tahu kebenaran. Berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jangan sampai kita, saya ini orang udah kuasai firman-Nya segini. Jadi saya harus ambil keputusannya, gini-gini. Boleh nggak kita retreat? Boleh. Nggak boleh kalau tiap hari. Ya kalau punya duit tiap hari nggak masalah, berdoa di puncak sana. Karena itu cara Tuhan, bagaimana Tuhan bersekutu dengan Tuhan, dengan keadaannya sebenarnya. Amin. Bebas dari semua. Makanya kalau kita lihat sesuatu di sana yang aneh-aneh kayak kemarin, hati-hati. Kan itu adalah sebenarnya ada gangguan itu. Jadi memang dia harus ada supaya kita makin bertumbuh, makin banyak berdoa. Makanya nubuatan itu harus hati-hati. Itu nubuat benar atau tidak. Itu
itu nubuat dari Tuhan atau dari manusia. Selidiki, karena ada nubuatan palsu. Namanya nubuat. Tapi nubuatan benar itu ada buktinya. Nah, jangan kita percaya, tapi kan saya seperti itu. Kalau saya sesuatu yang sebenarnya tidak kena di hati, saya ini dulu kan. Saya pikir ya kalau kayak tentang pelarian, kita nggak perlu cari tempat lah, itu urusan Tuhan. Memang kalau kayak bosan pelarian dia bisa lari, nggak ada. Tapi kalau rencana Tuhan pasti dia dibawa kemana? Kan yang penting iman, percaya. Pasti sampai mungkin masih biar lumpuh di atas ini juga pasti Tuhan bawa ke satu tempat yang sebenarnya dia sudah sediakan. Tak perlu kamu cari tempat. Apa yang cari tempat? Nggak ada firmannya bilang harus cari tempat. Ada nggak? Ada nggak gitu? Jadi hati-hati. Jangan sampai pada akhirnya dibilang aku tidak mengenal kamu karena kamu buat kejahatan. Saya udah bilang percaya aja, kenapa kamu cari tempat? Itu jahat, mau mendahului Tuhan. Hati-hati sesuatu yang mendahului Tuhan. Seolah-olah punya kuasa. Kita lakukan sesuatu aja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Kita lihat Tuhan bersama murid-muridnya, mereka berdoa. Nah, seperti itu kita ya harus mencari Tuhan. Ada saatnya kita ke tempat yang sebenarnya kita harus bersekutu, ya kan? Karena berdoa bukan hanya di gereja aja, tapi dimanapun kita harus bisa berdoa. Nah, itu nubuatan. Coba Yeremia 14 ayat 14. Maria bacakan untuk kita. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu berbuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, lamaran kosong, dan tipu rekaan hati mereka. Ya. Jadi tentang sesuatu yang sebenarnya kebenaran Tuhan itu ada sesuatu yang sebenarnya ada timbal balik daripada itu. Makanya kita harus hati-hati tentang apa yang disebut apa? Kebenaran. Hati-hati tentang apa yang disebut kebenaran. Ya kan? Karena ada. Kenapa saya bilang, hari apa saya bilang, dia bilang, saya pernah katakan, dia katakan Taurat itu tidak berlaku lagi. Itu benar atau tidak? Ada unsur kebenarannya, tertulis di mana? Bilang Taurat itu tidak berlaku lagi. Terus perjanjian lama tidak berlaku lagi. Ya Taurat berarti perjanjian lama dong, ya kan? Kan banyak perjanjian lama itu yang tulis banyak tentang apa? Hukum, ketetapan, dan perjanjian. Itu yang disebut apa? Taurat. Taurat itu apa? Artinya apa? Taurat itu artinya apa? Taurat itu artinya pengajaran Tuhan. Taurat itu pengajaran Tuhan. Nah, nggak berlaku itu apa? Kalau Injil itu apa? Kabar baik. Harus mengerti kalau pengajaran Tuhan berlaku sampai kapan? Kekal. Gak ada satupun yang dia bilang setitik atau seiatu pun tidak akan hilang. Makanya jangan percaya orang yang ngomong
cerita tentang berkat. Oh jangan lakukan kayak gini, tapi gini. Gak usah, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan. Mengenai berkat itu urusan Tuhan. Saya kan pernah bersaksi, bapak saya itu meninggal, saya baru umur kelas 2 SMP. Kita 10 orang, sama mama saya sendiri. Dikasih makan 10 orang. Tapi saya bisa sekolahnya sampai SMA atau SGO, ya SLTA kan. Itu bukan kemampuan saya, tapi kemampuan Tuhan. Saya bisa datang Jakarta, kenapa? Ibu saya kan orang miskin. Anaknya 10, makan kadang-kadang nggak juga, ya kan? Tapi hari ini saya bisa apa? Bisa apa coba? Bisa berdiri. Ya memang betul Pak. Karena memang ini sekarang saya berdiri. Ini karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Semalam saya maaf, karena kita juga kan kalau kumpul kadang-kadang karena si Marta juga di sana, saya tanya mereka, ya ini cerita, jangan bawanya ke sana. Saya tanya mereka, kan bapak kamu kan cuma satpam, kamu pernah kurang makan nggak? Pernah kelaparan nggak? Pernah minta apa nggak dikasih nggak? Si Marta dia bilang, enggak. Iya kan? Iya kan? Karena sendiri kenapa dia bilang enggak? Karena dia pernah kuliah. Dia kan perawat kan. Dia minta uang 10 juta, saya kasih. Wih, kaya dong. Ini bukan sombong, tapi cerita kan. Lebih dari 10-20 juta juga dikasih karena mereka praktek di balai itu banyak duitnya. Tapi ada yang bantu saya juga, termasuk Bapak Gembala, almarhum Bapak Aposan. Saya cerita yang sebenarnya, ya kan biar sedikit juga kan. Pas saat itu kan, Opung masih di sini kan, dia cerita tentang nantinya Marta ternyata tergeraklah, Tuhan menggerakkan hati hamba-hambanya bisa membantu saya. Akhirnya apa? Si Marta tidak pernah merasa kekurangan sampai hari ini. Bahkan dia sudah punya anak, ya kan? Makanya saya sering tanya-tanya mereka, ya kan? Kan sama anak-anak. Dia bilang, kan bapak kamu cuma satpam. Gajinya kan kamu tahu, ya kan? Gajinya tahu kan? Nah, tapi itulah kelebihannya Tuhan, ya kan? Jadi itulah saya bukan cerita untuk sombong, tapi saya cerita bagaimana Tuhan menolong kita. Kadang-kadang saya berpikir ya, aduh Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya bisa punya rumah, ya kan? Anak itu bisa punya kamar masing-masing. Saya bilang mereka, saya nggak bisa bikin rumah, tapi bisa hanya bikin kamar kamu satu. Masing-masing punya kamar. Ya puji nama Tuhan. Itu bukan cerita untuk sombong, tapi cerita bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Makanya sesuatu itu kita harus pikir dulu. Waktu itu gembala, waktu pendeta kita gitu kan. Tapi pada akhirnya saya kembali, saya bilang kalau nggak ikuti ini kan kebenaran nggak? Saya tanya dia. Karena sewaktu itu saya sebagai seorang termasuk majelis juga di sana. Karena itu gereja pertama-tama ada nama gereja itu karena kita. Dan saya termasuk orang yang majelis pertama di situ. Sedangkan kalau saya keluar di sana dan saya bersahabat di sini kan, pasti dia marah. Karena pekerjaan juga dia cari ke saya. Dia ketemu saya. Kalau kamu masih di situ nanti saya keluarin kamu dari kerjaan. Dia bilang gitu. Akhirnya dia ketemu saya dengan empat mata, saya ngomong sama dia. Kan awal Om yang suruh saya cari kebenaran. Sekarang saya tanya Om itu kebenaran enggak?
dia diam kan, dia mengalihkan ngomong lain. Sampai hari ini dia nggak keluarin saya dari kerjaan. Malahan dia ke situ dia bilang, kalau kita di sana hari Sabtu itu ada puasa. Jadi kalau ini kesana. Tadinya diancam, tapi ternyata saya tanya, itu kebenaran nggak? Nah, dia bilang kebenaran. Nah, kebenaran apa yang kita harus dapat dari apa yang kita harus pelajari? Tuhan itu ada aturannya. Kenapa ada ibadah? Kenapa ada? Ibadah itu menjadi satu ketetapan untuk selama-lamanya. Tuhan itu ada aturannya, hukum, ketetapan, dan perjanjian. Apa yang dijanjikan? Aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Berarti duduk santai aja. Kalau duduk santai nggak ada roti, iya kan? Duduk santai nggak ada minuman. Bergeraklah cari roti, pasti diberkati tambah. Tadinya berapa? 5 roti menjadi memberi makan 5.000 orang dan sisa. Kalau diberkati Tuhan pasti ada sisanya. Makanya hari ini sampai hari ini saya bersyukur karena saya tidak ada utang. Sombong kan? Bukan sombong, itu cerita kesaksian. Iya kan? Nah, berarti ada lebihnya. Punya tabungan nggak? Saya punya lah. Ini ngomong bukan ini. Saya seorang satpam. Bukan saya seorang direktur satpam. Kadang-kadang saya ngomong pribadi sama anak-anak saya. Dia kan seperti itu. Saya kan suka kalau berdiri. Ini pas ngobrol ini saya tanya, kamu tahu nggak bapak ini? Tapi bapak punya tabungannya seperti ini. Wah masa? Nah, tabungannya cuma 10. Pas ketik bilang saldo anak tidak cukup. Pak terakhir kan itu tabungan. Pas transfer 100.000 bilang saldo Anda tidak mencukupi. Tapi punya tabungan. Itu intinya. Pasti diberkati. Roti makananmu dan air minumanmu, sisa dolar. Jadi itu rahasianya bagaimana kita mau untuk mencari Tuhan. Manusia itu punya dosa, tapi kita harus menyadari. Iya kan? Saya bilang kenapa punya dosa, karena saya kadang-kadang saya pas pulang dari sini saya ini sering ditegur istri. Karena memang kadang-kadang kalau orang salah berbuat, saya langsung itu. Saya langsung karena mungkin udah terbiasa yang dulu. Iya kan? Makanya kadang-kadang dia marah, kamu marah-marah gitu lama-lama lu jalan gitu saya tinggalin loh. Karena apa? Kemarin pas kita pulang sampai di parkiran motor saya dipindahin. Saya marah-marah tuh kan. Ini jangan begitu. Dia ngomongnya bilang saya begitu kan. Bapak jangan gitu. Bapak ini suka taruh firman di Facebook. Tak tahu aja orang bilang bapaknya berantem gimana. Ya itu teguran. Saya bilang oh iya ya berantem. Saya sadar. Nah, kenapa saya sadar? Karena teguran itu benar. Kayak kemarin Pak. Apa? Jadi kita jangan sampai kita tegur kita bangga. Kita ini kan. Iya. Karena istri itu sering. Saya di stasiun. Si Magda mau apa kan? Mau ke kamar mandi. Dia saya motong aja di situ. Ada orang antre dong. Saya langsung kamu siapa? Kamu bukan petugas atau operator saya lagi. Saya hajar kamu sih. Ngomongnya ujungnya hajar. Dia tanya. Makanya hati-hati tentang prinsipmu yang salah.
Jangan sampai jatuh dalam dosa. Saya cerita terbuka karena saya seorang manusia yang tidak sempurna. Tapi mari kita berusaha untuk hidup yang benar. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bapak Yahweh memberkati kita. Kita baca yang berikutnya. Ya baca yang ini ayat yang terakhir. Ibu Pak Johnson aja yang baca lah biar cepat. Kejadian 26 ayat 5. Kejadian. Iya. Kejadian 26 ayat 5. Iya. Kejadian 26 ayat 5. Bacaannya dari Sabda atau dari Bible? Dari play aja Pak. Ini ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ya. Jadi itu firman yang terakhir. Abraham adalah salah satu contoh. Contoh sebagai orang yang tidak baik juga pernah. Kalau menurut pandangan manusia kan, iya kan? Tapi dia dibenarkan Tuhan. Iya kan? Seperti yang kita bacakan itu. Karena dia mendengarkan apa? Hukum, ketetapan dan perjanjian. Bapak Ibu tetap berpegang pada hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, dan perjanjian Tuhan. Berpegang pada itu. Ada hukum, ketetapan dan perjanjian. Pegang teguh, pasti hidup. Nah, karena firman itu iya dan amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan. Saya serahkan kepada Pak Gembala untuk refleksi. Kami bersyukur untuk dakwahmu atau firmanmu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Evangelis yang bersama dengan begitu indah, yang mengajar kami supaya kami lebih hati-hati dan bersikap dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dimanapun beliau boleh melayani, bukan hanya tempat ini tapi tempat lain pun. Bapak, berkati juga pekerjaannya di mana dia boleh berkarya, berkati juga kesehatannya, berkati bahkan seluruh keluarga orang. Dan baik, saat ini kami ingin juga hamba menyampaikan sedikit untuk refleksi Bapak yang kiranya menguatkan kami semua. Tidak ada apa-apanya, Bapak izinkan untuk menyampaikan itu supaya kami kemudian sama-sama diberkati baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat yang ada. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom Bapak Ibu, sudah kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Kiranya bagaimana saya lupa itu? GPF. Bagi Yahweh. Yesus hamba siang. Dia layak. Mantap. 100 watt. Berarti belum lapor. Itu sudah setengah satu ya? Setengah satu. Oh iya setengah satu. Berarti di atas saya maksimal 10 menit ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh untung. Kuliah 7 menit. Oke. Kalau tadi katakan kenapa Yesus menolak orang itu, boleh saya tambahkan ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin dalam perjalanan pelayanannya ada sesuatu yang salah disampaikan, sehingga kemudian ketika mau balik nggak bisa lagi, pintu sudah tertutup, kan begitu. Apa ajarannya? Banyak loh sekarang ini mengajarkan yang nggak benar. Apa ajaran marxisme yang mengatakan itu beda. Bapak Yahweh beda dengan Yesus Hamasiah. Ini marxisme. Ada juga mengajarkan adopsion itu ya. Apa itu? Bahwa Yesus itu
bukan anak Elohim. Dia baru diberikan kuasa ketika dia dibaptis. Nah, itu dibaptis. Itu ajaran yang benar-benar sekarang ada sekarang. Itu bukan seperti itu. Belakangan menyadari keluarnya, lalu berseru supaya dia masuk dalam kerajaan Yesus Al-Masih. Nggak bisa lagi, tertutup. Itu satu. Bisa juga yang kedua, ini orang yang ini kasar yang bahasanya, tapi betul-betul ini orang yang munafik, mengajarkan tapi tidak melakukan seperti itu, hanya di bibir. Jangan membunuh, dia membunuh. Oh, gimana caranya dia membunuh? Bukan harus seperti yang di YouTube tadi, nikam dari belakang istrinya, bukan, atau dari depan ya Pak ya? Bukan, tetapi dengan kata-kata yang menusuk, yang membuat orang terluka. Jangankan itu, di dalam hukum dunia juga nggak boleh verbal kita menyakitkan hati orang, betul kan? Bisa dilapor ke polisi, ada undang-undangnya. Kata-kata kita membunuh orang lain. Kan ada lagu, kamu membunuhku dengan kata-katamu, kan harus seperti itu kan? Kata-kata itu membunuh orang lain. Kenapa dikatakan membunuh? Bukan artinya mati, bukan, tetapi dia pergi meninggalkan, kemudian apa? Kebersamaan. Itu membunuh juga. Kata-katamu sudah membunuh aku. Itu memang benar. Ya seperti ini, mengajarkan sesuatu yang tidak benar sehingga orang jadi hilang, dalam tanda petik tersesat. Apa yang terjadi? Tuhan tahu. Kamu bukan mengajarkan yang benar, nyala kamu. Meskipun kamu dulu punya prestasi yang besar. Apa misalnya tadi dikatakan menyembuhkan orang sakit, bernubuat. Jadi nubuat tadi kata Pak John ya. Mengusir setan. Tetapi dia sendiri yang kemudian apa? Diusir tolak. Kamu hanya di bibir. Lagunya juga ada kan? Jangan cuma di bibir, lain di bibir, lain di hati, ada kan? Itu benar. Mengajarkan orang apa? Kamu bertobat, dia sendiri berobat. Iya, nggak berobat. Ya sama seperti dulu sering dikatakan kita seperti calo. Kita grogol tetap dari Bekasi Timur, ya kan? Orang naik semua ke Grogol cari selamat, dia tetap tinggal di Bekasi Timur, ya kan Pak John? Atur aja tuh. Aman gitu Pak. Aman. Maksudnya kita hanya di bibir. Inilah yang dikatakan oleh Yesus itu, kamu hanya di bibir, kamu nggak selamat, kamu meskipun membuat mujizat atas namaku, tetapi hatimu jauh daripada aku, ditarik kesempatan untuk selamat. Itu maksudnya, itu tambahannya. Jadi jangan sekali-sekali kita mendengar banyak nih sekarang ya, hanya enak didengar gitu ya. Tadi juga saya dengar khotbahnya Pak Ekonomis Yakub Saban mengatakan gerejanya besar ya. Saya bukan bicara penyakit ya, bukan ya. Tetapi benar nggak itu hanya untuk mendengar firman? Ada tujuan yang lain. Saya jujur aja Bapak Ibu. Minggu lalu saya datang ke hari Minggu nih, saya pergi satu gereja besar ya. Tujuan saya tahu dia pakai nama. Tapi saya sudah minta. Saya tahu pakai nama. Tetapi saya pengen lihat gitu. Kenapa ini kok jemaatnya berapa 5-7 kali ya dalam seminggu hari Minggu ya. Saya di hari yang kedua ini, di jam yang kedua, ketiga atau kedua jam 12. Saya pengen tahu aja kok jemaatnya bisa banyak banget gitu ya. Kok ini ternyata Bapak Ibu apa ini? Kelebihannya musiknya memang bagus. Itu tuh lalu nih saja. Saya ikut dong ke gereja ini gitu. Karena saya boleh ikut. Jadi, banyak orang ini, tapi saya lihat banyak juga yang fasik, yang ini enggak seperti kita tadi lompat-lompat kan, seperti Pak John nyaris saya sampai kata gitu. Ini berarti hanya ingin dengar musik karena model pelayan musiknya konser modelnya.
jangan lagi kata ratanya. Saya hitipkan, saya pun ngintip tuh ya. Gitarnya saya google banget sejauh 30 juta gitu. Saya lihat gitar yang satu lagi 16 juta gitu. Bandingkan dengan kita. Nggak ada jujurnya ini. Nggak ada Bapak Ibu. Ini benar kemarin. Kalaupun saya salah begitu ya Tuhan, saya mohon. Saya hanya lihat apa kelebihan mereka. Saya ingin belajar kok, bukan mau ini. Saya juga menikmati, jujur nggak gitu menikmati. Cuman firmannya saya tangkap. Soal penyebutan namanya itu saya kesampingkan. Penyebutan ya, nama itu ya. Tetapi yang saya lihat, oh beliau menyampaikannya seperti ini. Saya lihat musiknya begitu rapi gitu ya. Terus apalagi ya, yang saya lihat memang mereka menyiapkannya begitu lengkap. Lengkap dalam artian ratus kali. Ya, begitu selesai ibadah juga seperti dulu saya pernah di gereja dulu ketika saya baptis salam di situ yang pertama ya, itu bapak pendetanya, gembalanya salam. Kita kan model nggak seperti itu ya. Kita salam pas ibadah langsung kan, kalau beliau saya lihat turun disalami, ya kan semua. Oh begini model pelayanannya. Tapi saya pikir bisa nggak saya terapkan ya? Kayaknya susah karena gedungnya besar dan jalannya nggak turun seperti kita. Bagaimana pegang tangan di situ dan langsung kursi semua di sini. Kalau saya kan enggak. Saya berpikir bisa nggak seperti ini, ya. Pertama-tama saya lihat yang pelayanan musik itu bagus. Itu harus diakui. Oh, makanya saya pikir ini benar-benar ada perencanaan yang matang. Lagi-lagi saya katakan ini bukan soal modernnya alat, cuma tadi intermezzo aja saya katakan alatnya mahal gitu ya. Jadi memang kesediaan hati kita untuk melayani itu yang saya lihat, termasuk dari bapak gembalanya ketika dia turun langsung menerima salam dari seluruh jemaat yang keluar dari ruang ibadah itu. Masuk lagi, belum lagi kita keluar, masih di pintu sudah ngantri ternyata berbaris-baris juga di sana gitu mau masuk. Waduh, saya sampai gimana ya kalau sampai 5 kali di GPF gratis lah belum saya bekasi. Ada amin apa itu? Amin. 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 100%, 100 watt itu Bapak Ibu. Jadi yang penting apa saya pikir gitu ya, perencanaan kita lah hati kita benar seperti yang dikatakan disampaikan dari daftarnya oleh Pak Yakob itu. Ya itu jangan sampai kita menyampaikan hal yang tidak benar. Jangan sampai kita mencampur adukan mana bahasa mana nama dan bahasa dicampur aduk, itu termasuk juga sebenarnya menyesatkan kan. Yang nggak ngerti, oh iya benar kan gitu. Yang nggak ngerti, kalau kita sudah ngerti ya udah masuk sini keluar sini kan gitu. Tapi itu sudah bagian dari apa namanya itu menyampaikan yang tidak benar. Dan ini pada akhirnya seperti dikatakan Nats tadi, enyah kamu yang tidak melakukan perbuatan yang melakukan kejahatan. Lucu ya. Dia Tuhan tapi nggak tahu orang lain itu melakukan kejahatan atau tidak. Dia bilang, enyah kamu pelaku kejahatan. Kan dia Tuhan. Kita tahu sebenarnya. Itu sebenarnya relasi kita sama Tuhan, terhubung kita sama Dia. Bukan. Jadi orang banyak melakukan tapi sebenarnya nggak melalui Yeshua Masih. Dan Yeshua Masih nggak kenal dia. Karena itulah kejahatan karena orang itu tidak melalui perantara itu Yeshua Masih. Jadi artinya begini, mungkin dia melakukan kebaikan, tetapi itu bukan karena dia mengenal Tuhan Yesus. Amin. Gitu kan? Banyak kan? Itu Pak. Kalau kebaikan itu sifatnya universal. Satu contoh nih, ya. Satu salah pengertian. Semua orang diberikan matahari yang sama, benar kan? Mau mengenal Yesus atau tidak diberikan kesempatan untuk menikmati ciptaannya. Kan itu kan? Iya. Harus melalui Yeshua Masih. Iya. Dia ada sampai pada Bapa. Tanpa melalui. Makanya dibilang, aku nggak kenal kamu. Kan lucu. Dia Tuhan, dia nggak kenal. Ya, itu tadi. Karena nggak terhubung. Iya. Tidak menyampaikan oleh pemberita apa yang sebenarnya Tidak melalui Yesus. Ya, pemberita, penginjil, pendeta dan lain sebagainya. Tidak Itu melalui. maksudnya. Ya. Jadi berbahagialah kita yang sudah Melalui Yeshua Masih. Yesus Masih.
nama yang benar itu, bukan nama A dan seterusnya. Oke, ya. Amin. Terima kasih. Ibu, satu juga. Ibu, Maria. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan refleksi pada siang hari ini, dan juga kepada Bapak Evangelis Bapak Yakub yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ku tak membawa amin apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Membawa apapun juga. Mari jemaat Tuhan, saya undang tinggal semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pada saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai bagaimana ku membalas kasih-Mu. Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai bagaimana ku membalas kasih-Mu. Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Haleluya. Untuk ibadah yang sudah kami lakukan, Bapak sudah memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami jaga di hadapan doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapak untuk tetangga kiri kanan buka belakang di mana kami boleh beribadah. Bapak berkati pelayan mereka semua dan kita tidak utama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemilik gedung di mana kami boleh menggunakannya. Bapak berkati beliau, Bapak, keluarganya, kesehatannya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menggunakan gedung ini Bapak. Terima kasih Tuhan, anak-anak sudah memberikan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau membalaskan Bapak 40, 60, bahkan 100 kali ganda. Seluruh pekerjaan mereka lakukan Bapak. Dari sendiri Bapak turun tangan
Tuhan menopang apa yang sudah mereka lakukan dalam pekerjaan sana menghasilkan yang mereka boleh beruntung. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang sementara ada dalam ujian mereka, ulangan mereka, apapun namanya, baik UTS atau ulangan sehari-hari, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kau sendiri memberikan hikmat kepada anak-anak kami sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sudah kasih kita anak kita untuk menerima berkat dari Bapak Yesus Masih diberkatilah kau di kota dan diberkatilah kau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yang kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah kau pada waktu kau masuk dan diberkatilah kau pada waktu kau keluar. Adonai ya, berkatilah kau dan melindungi engkau. Dan engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Adonai Ayah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Masiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok bekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saudara. Demi nama Yesus Masiah, mari kita semuanya mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin.